saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memahami sesuatu yang luar biasa. Tidak ada duanya. Kenapa? Kalau engkau mau menjadi kerabat Yesus, anggota keluarganya Yesus, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau singkapkan bagi kami sebentar. Kami percaya Tuhan sedang bekerja di antara kami, menolong kami untuk menjadi orang yang akrab, hidup bersahabat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Lukas 8 ayat 19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang-orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Saudara pemirsa, sepertinya ucapan Yesus kurang sopan. Nanti disalib kita mendengar. Ya, apa kata Yesus? Inilah ibumu, inilah anakmu. Dia ngomong kepada, di salib itu dia ngomong kepada Rasul Yohanes. Dan kemudian Rasul Yohanes menerima ibunya di rumahnya sampai meninggal, dan bahkan kuburannya pun bersebelahan. Rasul Yohanes dan Bunda Maria. Bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau engkau mau menjadi kerabat Yesus, sahabat Yesus, tidak ada cara lain. Inilah rahasia yang saya ingin sampaikan dari ayat firman Tuhan ini. Tetapi ia menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka, siapa saja, saudara pemirsa dan juga anggota jemaat, yang mendengarkan firman Allah
dan melakukannya. Mari saya ingin kita belajar sedikit tentang tata bahasa. Mendengar itu bisa jadi mendengar saja. Ya. Bisa juga berarti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu kalau kita cuma mendengar. Tetapi di sini Alkitab kita mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa orang yang mau bersahabat dengan Yesus dan menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus ialah orang-orang siapa saja yang mendengarkan firman Allah. Jadi ketika kita membaca, itu sebabnya di gereja kami pakai cara begini. Angkat Alkitab saudara, katakan sudah saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya mendengarkannya, ketika saya membacanya, dan saya percaya, saya lakukan, saya taati, maka saya pasti akan mengalami mujizat Tuhan sekarang juga. Itu saudara sekalian yang saya lakukan, untuk menegaskan bahwa kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma mendengar saja. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mendengarkan kata-kata orang, kalau kita mendengarkan sesuatu yang diajarkan kepada kita, maka kita bisa mengingatnya sampai puluhan tahun. Nah, satu kali saya diberitahu oleh ayah saya, kalau kamu mau jadi, mau bahasanya kurang pas sih, kalau kamu mau jadi orang, katanya, kamu harus berani berjuang. Saya percaya karena ayah saya membesarkan 9 orang anak. Seorang bapak yang tidak berpendidikan, tidak cukup berpendidikan, yang bekerja keras. Sudah bayangkan dari tempat kami, dari kampung kami yang baru, ketika saya waktu itu umur baru 5 tahun, 6 tahun, pindah ke tempat itu, jalan ke wilayah seberang, ke daerah Sarawak, itu jalannya 2 minggu sekalian. Pikul hewan, ya, pikul barang ke sana, jual ke sana, kemudian beli barang-barang dari sana, dia jual lagi di bagian tempat kami, di bagian Indonesia. Menghidupi 9 anak, saudara sekalian. Oleh sebab itu saya ingat apa yang dia katakan. Kamu jangan mudah menyerah, berjuanglah. Oleh sebab itu saya berangkat ke sekolah tinggi teologi, sudah tahu. Saya bawa apa? Bawa kardus mie instan. Ya, tidak punya koper. Tapi saya mau berjuang terus, karena ingat apa yang dikatakan oleh ayah saya. Ditambah kemudian sesudah saya bertobat, ya saya punya semangat tinggi, semangat hidup, semangat berjuang yang tinggi. Nah, itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi. Saudara-saudaraku ialah mereka yang ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Itu yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, itu ialah orang yang tahan banting, yang berjuang seperti Yesus. Ya, seperti Yesus. Dia berjuang sampai ke mana? Sampai ke kayu salib. Ya, memenangkan peperangan melawan kuasa iblis, dosa dan maut di sana. Karena dia pada hari ketiga bangkit antara orang mati. Dan engkau saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, melakukannya, akan mengalami seperti Yesus. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan dalam hidup saudara sekalian. Walaupun itu maut sekalipun, engkau berani menantangnya, karena engkau punya jaminan daripada Tuhan. Engkau menjadi sahabat Yesus, keluarganya Yesus, dan engkau bisa memenangkan peperangan. Dan juga bukan hanya itu, memenangkan persaingan, dan engkau akhirnya akan sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami percaya Tuhan buat mujizat-Mu Tuhan bagi seluruh pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dan kami mau hidup mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya,
Dan dengan demikian kami sampai ke garis akhir, sampai ke puncak menjadi pemenang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.